Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya sehingga kita masih bisa berpuasa, kita masih bisa melihat indahnya dunia, dan kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Anak-anakku yang dicintai Allah, pernahkah kita melihat sebuah rumah atau mungkin orang yang sedang membangun rumah? Nah, kita lihat apa langkah demi langkah orang membangun rumah. Yang pertama, mereka bikin fondasi supaya rumahnya kokoh. Kemudian mereka akan meninggikan temboknya, kemudian akan ditutup, akan dipasangi pintu, jendela dan segala macam. Kemudian mereka akan menutup dengan genteng. Ya, setelah selesai, kemudian akan dihias rumahnya dengan perabotan, kursi dan perangkat elektronik lainnya. Nah, pertanyaannya, kira-kira seumpama ada rumah tapi nggak ada gentengnya, apakah itu bisa disebut dengan rumah? Atau mungkin rumah tapi nggak ada pintunya, apakah bisa ditempati? Kemudian rumah tapi nggak ada jendelanya sedikit, nggak ada jendelanya sama sekali, cuma ada pintu saja. Apakah bisa disebut rumah yang nyaman? Apakah bisa disebut tempat tinggal yang layak? Tentu tidak. Nah, sama seperti kita dalam beragama. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama syahadat. Kemudian yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Dalam sebuah rumah, syahadat kita bisa anggap sebagai fondasi. Dia akan menguatkan keislaman kita, dia akan menguatkan keimanan kita, dia akan menguatkan keyakinan kita akan agama Allah. Kemudian yang kedua, sholat dalam sebuah agama itu bisa diumpamakan sebagai sebuah tiang, sebagai sebuah tembok. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, as-sholatu imaduddin, bahwa sholat adalah tiangnya agama. Kemudian yang ketiga zakat. Nah, zakat ini dikeluarkan, biasa kita keluarkan setiap tahun, atau mungkin bagi orang yang kaya mereka ada zakat mal. Kalau untuk kita yang mungkin belum termasuk orang yang kaya, kita cukup mengeluarkan zakat fitrah. Nah, tujuan dari zakat itu adalah mensucikan, untuk membersihkan. Dalam sebuah rumah, zakat bisa diibaratkan sebagai lubang angin atau ventilasi. Kemudian yang keempat puasa. Puasa dalam hal ini bisa kita umpamakan sebagai rumah yang melindungi kita dari panas, rumah yang melindungi kita dari hujan. Makanya di bulan puasa ini Allah menjanjikan yang pertama rahmat, kemudian yang kedua maghfirah, dan yang ketiga Allah menjanjikan kita dibebaskan dari api neraka, sebagaimana yang telah kita bahas kemarin. Dan yang kelima adalah haji. Haji di sini bisa kita umpamakan perabotan. Kenapa perabotan? Karena perabotan hanya mampu dibeli oleh orang-orang yang punya uang. Sama seperti ibadah haji. Ibadah haji pun hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya uang untuk ke sana. Karena ibadah haji bukan cuma ibadah saja, tapi juga ibadah yang membutuhkan banyak uang. Nah, demikian halnya tadi perumahan sebagai rumah. Marilah kita bangun rumah kita, rumah yang kokoh, ya, rumah yang kuat, rumah yang layak untuk kita tinggali, rumah yang melindungi kita dari panas dan hujan, rumah yang melindungi kita dari siksaan api neraka. Caranya bagaimana? Tadi dengan kita bersyahadat dengan sebenar-benarnya, meyakini dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya.
Kemudian yang ketiga, kita jangan lupa membayar zakat. Kemudian yang keempat, kita menunaikan puasa. Bukan hanya puasa Ramadan saja, tapi masih banyak puasa-puasa sunnah yang lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, haji jika kita nanti mampu. Marilah kita bersama-sama menguatkan keislaman kita, mumpung dalam kesempatan bulan yang mulia ini, di mana Allah memberikan semua pahala, melipat gandakan semua pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi. Usahakan supaya Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk terus memperbaiki diri dalam beragama Islam. Jangan sampai KTP kita Islam tapi kita enggan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Islam. Sekian dari Pak Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.